Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya ya. Kali ini kita akan membuat aplikasi menggunakan Flutter, yang mana nanti kita akan mengambil datanya melalui REST API yang telah dibuat sebelumnya menggunakan Laravel 10 ya. Nah oke, nah di sini ada web dari Flutternya ya. Ini adalah tampilan dari web Flutternya, bisa kita pelajari. Dan di sini juga ada beberapa platform juga yang mendukung Flutter ya. Ini banyak sekali tutorialnya ya teman-teman, dari mulai dasar sampai profesional ya. Nah oke, langsung saja. Di sini saya akan install. Sini saya clear dulu. Saya install Flutternya karena saya sudah install package Flutternya di Mac saya, maka tinggal kita membuat projectnya saja. Flutter create, namanya Flutter REST API gitu ya, karena kita nanti akan buat konsum API mengakses API dari Laravel 10 yang sebelumnya kita buat gitu ya. Oke, kita create. Oke, berarti harus pakai underscore ya. Gini aja, langsung aja Flutter REST API gini aja. Oke, sudah, berarti kita sudah membuat sebuah folder. Kita bisa open folder di sini, lalu kita yang telah kita buat tadi Flutter REST API ini ya. Oke, ini adalah bentuk folder default yang telah kita buat dari Flutternya. Nah sekarang kita akan menyeting terlebih dahulu di Fastback YAML-nya ya. Nah di sini ada beberapa setting. Yang pertama yaitu ada name, description, publish to, ada versi juga, environment dan dependencies dan lain sebagainya ya. Nah oke, langsung saja kita buka terminal kita. Nah, yang pertama kita ketikkan, di sini saya perbesar dulu. Oke, sudah perbesar ya. Kita ketikkan Flutter POB app. Yang pertama kita akan tambahkan Google Fonts ya. Oke, sudah ditambahkan otomatis di sini. Lalu yang kedua yaitu yang kita butuhkan provider. Oke. Lalu yang ketiga kita akan menambahkan HTTP untuk nanti istilahnya kita nembak datanya ya, ngambil datanya. Nah kita sudah install ketiganya ini, lalu kita akan menambahkan aset. Nah di sini aset seperti ini aja. Gini aja ya, oke. Nanti kita akan membuat folder aset. Jadi aset ini untuk gambar atau mungkin untuk ikon ya. Nah ini saya tambahkan aset. Oke, tambah S ya ini ya. Oke, tambah S. Oke, kita sudah buat folder aset di sini. Nah, oke. Nah, di sini saya sudah ada gambar yang sudah saya sediakan di. Nah, di sini ya, saya kopikan aja yang folder yang gambar yang telah saya download di internet, saya taruh di sini. Oke, sudah ya. Nah, teman-teman nanti bisa download di GitHub-nya aja mungkin. Nah, oke, di sini sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan ya. Di sini saya pakai emulator Android saja. Nah di sini ada menu di atas ada run, lalu start debugging atau run without debugging. Nah kalau start debugging ini kita ketika menjalankan kalau ada error maka dia otomatis langsung memberikan sebuah notice errornya di mana. Tapi kalau run hampir sama, tapi dia tetap lanjut aplikasinya ya, tidak dihentikan ya. Jadi tetap lanjut tapi nanti ada notice juga error di debug konsolnya. Oke, start debugging aja. Saya pilih Flutter. Nah oke, di sini kita tunggu, ini agak lama teman-teman ya. Tunggu aja, ini saya jeda videonya. Oke, sudah muncul. Kalau dulu ini saya close saja, ini juga saya close semua. Lalu, nah ini ada tampilan dari Flutter ya. Kalau kita default dari create projectnya itu seperti ini. Nah oke, kita sudah menjalankan Flutter ini. Yang pertama kita akan membuat folder terlebih dahulu. Yang pertama ada models, lalu ada providers, lalu ada service. Nah kalau kita lihat di dokumentasi Flutter itu ada beberapa yang menggunakan provider, terus ada yang menggunakan GetX, atau mungkin ada yang menggunakan blok. Nah teman-teman, hari ini kita akan memilih provider aja karena menurut saya ini cocok untuk pemula ya, seperti kita.
Nah, jadi kita pakai provider aja. Nah, bagian caranya, yang pertama kita akan edit bagian menu mainnya, file main tabnya ini ya. Oke, ini saya klik CTRL atau di Mac Command B, saya minimize aja, list file foldernya aja. Nah, oke, kita sekarang ini dihapus aja. Lalu ini juga bawah hapus semua. Nah, oke, di sini masih error ya. Di sini saya ketikkan Flutter mahasiswa gitu ya. Nah, oke. Di sini error karena ada kelas my homepage-nya setelah saya hapus ya. Nah, sekarang kita buat lagi page. Di sini tambahkan homepage .dark. Nah, di sini tambahkan aja kelas set full widget namanya homepage. Nah, ini error karena kita belum import material darknya. Oke, sudah. Nah, sekarang ini ketikkan aja homepage-nya, homepage. Nah, di sini ditambahkan homepage. Nah, ini betul hitaman seperti ini karena kita sudah menuju ke homepage-nya. Ya, kita linkkan ke homepage. Oke, kalau sudah, ini biarkan saja seperti ini. Lalu kita ke file lagi. Nah, di sini kita tambahkan macam-macam dari yang akan kita buat filenya ya. Yang pertama dari provider dulu, kita namai mahasiswa provider. Oke, seperti ini. Service juga sama, kasih nama mahasiswa service. Sebenarnya namanya bebas teman-teman ya, gitu. Dan sama ini juga sama, ini mahasiswa model. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah punya masing-masing file di dalam folder ya, yang mana masing-masing file ini memiliki fungsi yang beda-beda. Nah, oke, yang pertama kita akan fokus ke homepage dulu. Nah, di sini homepage ini kita edit, ini return scaffold, lalu body, save area, child. Nah, di sini saya kasih padding lagi, cons @g insets. Ikut aja teman-teman ya, symmetric, horizontal 12 vertikal 10. Oke, ini aja. Nah, ini child container. Ini oke, kita sudah buat save area ya, artinya ini putih, ganti putih sampai atas. Nah, oke, yang sekarang kita ini paddingnya begini aja dulu. Oke, childnya di sini list view container betul. Di sini saya kopikan aja containernya, kasih padding, lalu margin juga ya, cons @g inset only aja, kita kasih bottom, jarak bottomnya 10. Nah, widthnya ini saya seperti ini, widthnya media query titik of size width. Oke, child decoration dulu baru child ya. Decoration, lalu kita ketikkan box decoration. Nah, ini tambahkan, kita akan membuat colornya. Nah, weight. Nah, di sini border radiusnya enaknya berapa ya, 10 aja ya, border radius sudah. Nah, ini 10. Nah, di sini error. Oke, nyoba di sini height 200 misalnya. Nah, oke, di sini saya kasih background lagi, background colors gray
setnya 300. Oke, sudah ya, sudah ada yang kontainer yang telah kita buat. Nah, tapi di sini ada yang masih kurang, kita akan buat ebernya ya. Eber. Oke, titelnya kita kasih teks mahasiswa. Nah, di sini fungsi dari Google Font kita pakai, kita kasih styling Google Font Poppins ini. Oke, sudah muncul. Oke, fontnya pakai Poppins ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke kontainer ini teman-teman. Nah, hignya ini nanti kita hilangi, tapi sementara gini aja dulu ya. Oke, ini kita kasih shield. Nah, ini agak menarik, kita kasih ini dulu ya, box shadow dulu. Nah, oke, box shadow gini. Oke, box shadow seperti ini. Colors gray with opacity, jadi kita kasih opacity-nya 0,2 aja. Lalu spread radiusnya 3, lalu blur radiusnya enaknya kasih 6 aja. Lalu offset kasih berapa ya, ke X nya 1,3 gitu ya. Oke, di sini kita tambahkan row. Oke, sudah ada bayangannya ya, lebih menarik dilihat. Di sini row-nya saya kasih yang pertama children. Lalu kita tambahkan gambar ya, clip red. Di sini kasih child image asset. Asetnya assets user png. Apakah yang terjadi? Oke, error ya, aset. Nah, ini betul, coba kita cek. Oh sorry ini ya. Nah, oke teman-teman, seperti ini. Lalu kita akan saya perbesar lagi. Bisa kita fokus ke homepage dulu ya. Ini koma. Kalau sudah di break, kita kasih width-nya 1 saja. Oke, sudah. Nah, di sini hignya saya hapus saja. Oke, kita hapus hignya. Oke, kalau sudah, kita ke sini, ke selanjutnya ini. Font size block width kita kasih jarak 12 ke kanan. Lalu kita kasih kolom untuk memberikan deskripsinya. Di sini children. Jangan lupa sini tambahkan cross axis element, jadi rata atas ya. Nah, main axis element space between, center aja ya, center, jadi nanti ke rata tengah. Oke, yang pertama yaitu teks mahasiswa. Sini kasih style aja Google Font ya. Sama kasih Poppins, lalu di copy width. Nah, copy width ini kita ambilkan style lagi ya. Ukuran colornya, warnanya gray. Lalu koma, font size-nya 12. Oke, coba kita cek. Oke, kalau sudah, kita biarkan seperti ini dulu. Tambahkan lagi cons size block height 12, 8 aja. Oke. Nah, sorry, ini masih di dalam teks ya. Nah, di luar teks seperti ini. Terus ini juga copy juga, terus kasih di bawahnya, kasih black
back berapa ya, 54 ya, 54 aja biar lebih kelihatan. prosesnya juga kita besarkan jadi 14. Lalu sama ini juga saya sebut lagi, kita kasih jarak lagi 8. Itu sama, kasih tag lagi, ini kasih nama gitu ya. Terus ini, nah ini nomor HP gitu. Ini kasih 12 blue gray. Oke. Nah ini kenapa begini teman-teman, karena hacknya tadi kita hapus ya. Nah hacknya kita hapus, kasih 20. Oke, sudah. Nah di sini masih dummy ya. Nah kali ini kita akan mengambil datanya di service dulu. Kita akan buat kelas service mahasiswa service. Oke. Jadi diletaknya di mahasiswa service ini ya. Nah kita akan kita fokus ke mahasiswa service di sini. Oke, kita tambahkan kode seperti berikut ini. Diikuti aja teman-teman. Yang pertama yaitu kita akan ketikkan future list, mana bentuknya datanya itu list mahasiswa model, lalu get nama fungsinya murid mahasiswa asinkronus. Nah di sini masih error teman-teman, coba kita cari apakah masih ada. Nggak ada ya, nggak ada kelas mahasiswa model karena di model ini belum ada kelas mahasiswanya. Nah caranya gimana? Caranya memberi secara instan, dan ini ada ilmu yang saya terima dari perusahaan yang saya ikuti. Ini sangat enak sekali ya. Jadi kita copy pastekan data detailnya dari API nya yang sebelumnya kita buat, kita langsung ke buka web JSON footer. Nah, oke ya, kita ketikkan novelnya mahasiswa model. Nah bagaimana teman-teman, mudah sekali kan? Iya, ini ada salah satu ilmu yang sangat berharga sekali, yang salah satu saya terima yang sangat berharga sekali. Oke, kita kembali ke editor kita copy saja di sini. Oke, kita sudah punya modelnya. Kalau teman-teman kesulitan buat copy paste-nya, ini teman-teman bisa ketikkan secara manual. Nah, ini saya scroll perlahan, teman-teman bisa ketik manual. Nah, ini saya close modelnya, sudah selesai. Nah, ini saya import mahasiswa modelnya. Nah, baru keluar kan di sini ya. Oke, get mahasiswa. Nah, di sini masih kurang lagi. Nah, oke, sudah. Kita tinggal ikuti aja sinkronus, lalu kita kasih var URL. Nah di sini kalau masih lokal, jadi pakai API-nya berarti 10.0.2.2.8000. Tapi kalau teman pakai iOS, emulator iOS, tinggal 127.0.01.1 ya. Jadi ini saya pakai Android seperti ini. Nah nanti kalau ketika udah di post ke hosting, maka otomatis IP-nya nanti sesuai dengan IP hostingnya atau VPS-nya gitu ya. Headers, save, application.json. Oke, seperti ini. Sudah, kalau sudah tambah lagi kita var response. Kita akan nembak API-nya with http get. Nah di sini kita import dulu http. Import http. Nah ini kita kasih as http seperti ini. Oke, sudah. Kalau sudah, kita tambahkan lagi get. Headersnya kita pakai variable headers. Lalu di sini yang paling atas ini kita tambahkan Yuri parse. Nah di sini URL-nya ya, koma. Oke, buat seperti ini. Nah di sini saya akan tambahkan print. Bagaimana bentuknya nanti bisa kelihatan ya. Response body ya. Lalu if kalau responnya itu sukses, pakai kode status kodenya itu 200, maka list data JSON JSON di kode
response body, kita kasih data. Nah ini error ya teman-teman, kita tambahkan di sini .convert ya. Nah ini bener masih error ya, jadi kita tunggu aja. Nah mengapa di sini ada data? Karena kita di sini ada atribut data ya. Kalau misalkan ini nggak ada ya, sama ini ya, ini terus sama ini nggak ada, nah mungkin hanya ini aja, kita nggak perlu pakai data ya, cukup ini response body aja. Karena itu ada data, maka kita ambil di dalamnya data. Oke, paham ya? Oke, kita langsung aja list mahasiswa model. Nah, oke, kita seperti ini, kita langsung var item in data, lalu model add value nya mahasiswa model from JSON, lalu item. Oke, seperti ini. Kita tambahkan kurung tutup lagi. Sudah, kalau sudah, kita tambahkan return model ya. Kalau sukses, kalau mungkin outputnya di luar 200 artinya gagal, itu kita tambahkan throw ya. Throw lalu exception, setelah exception kasih pesan gagal gitu aja, atau mungkin teman-teman punya variasi lain boleh. Oke, di sini sudah nggak error ya, berarti kita sudah membuat service-nya. Nah oke, selanjutnya kita akan membuat providernya ya. Di sini kelas mahasiswa provider with change notifier. Oke, seperti ini. Nah, kalau seperti ini biarkan saja. Kita akan kembali ke main.dat-nya ya, di sini yang paling utama ini. Kita main ke .dat-nya. Nah, di sini kita akan edit. Kita kasihkan multi provider. Kita panggil providernya ya. Provider ini. Nah, di sini saya kasih sebuah array ya, berarti kita bisa menampung banyak provider di sini. Tapi kita hanya punya satu provider, nggak apa-apa. Nah, create mahasiswa provider. Oke, sudah mungkin ini gini. Nah, di sini kasih child. Nah, tinggal yang bawah ini dikopas saja. Nah, ini koma aja. Oke, seperti ini ya. Oke, sudah seperti ini. Untuk main datnya sudah betul seperti ini. Kalau sudah, kita akan beri ke meneruskan providernya. Nah, ini diikuti aja teman-teman. Kita akan buat variabel mahasiswa listnya. Jadi kita buat mahasiswa seperti ini. Lalu lagi list mahasiswa. Oh sorry, ini model ya, bukan provider ya. Model sudah keimport sendiri ya teman-teman. Kalau mungkin belum ada, bisa diimport manual, diketik manual ya. Model get mahasiswa ini. Nah oke. Nah, ini maksudnya apa teman-teman? Kalau variabel di dalam ini ada underscore depannya, berarti ini untuk variabel di dalam change notifier ini, providernya ini. Tapi kalau ini get mahasiswa biasa ini, bawahnya ini untuk variabel nanti ketika kita memanggil dari luar file providernya ini. Nah, nanti saya jelaskan, emang agak bingung teman-teman. Kita set mahasiswa, namanya list, samakan aja ini ya. Nah, ini kasih data aja namanya, terus underscore mahasiswa. Kalau kita menggunakan variabel dalamnya, kita pakai underscore. Nah, ini data. Nah, jangan lupa kasih notify list teman. Nah, kalau provider dia harus tambahkan ini agar datanya berubah begitu ya. Nah, ini sama, kita akan membuat sebuah loading juga. Bool is loading sama dengan true. Get is loading. Sorry, ini pakai underscore karena untuk dalam ya, untuk dalam yang provider is loading Windows. Oke. Sudah, kalau sudah sama, ini setnya juga saya kopikan aja, tapi ini pakainya bool sesuai dengan tipe data. Nah, ini is loading.
loading, ini is loading. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat function aksi untuk mengambil men-trigger service-nya. Jadi kita akan membuat provider untuk service-nya, function. Oke, asynchronous. Oke, di sini is loading. Kalau misalnya baru dibuka itu kita ganti true, kita set default true. Nah, ini kita lewat wait. Kalau kita pakai wait, otomatis ini pakai asynchronous ya. Wait, mahasiswa service langsung get mahasiswa ya, yang ada di sini kita panggil, lalu lalu value nya kita buat seperti ini, is loading-nya kita kasih false ya, berhenti loading-nya, lalu mahasiswanya kita set value nya taruh dalam mahasiswa. Nah, oke. Ini catch error, kasih error seperti ini. Nah, di sini kita kasih throw aja peringatan di debug konsolnya, throw exception, lalu di sini gagal gitu aja, gagal. Oke, sudah, kita punya provider yang sudah untuk mengambil aksi pemindahan aksi dari mahasiswa service-nya ini kita sudah. Nah, yang terakhir kita fokus ke home page-nya. Yang pertama kita tambahkan di sini teman-teman, yaitu init stage. Sudah, kalau sudah biarkan saja. Nah, kita tambahkan void, nggak usah void ya, get data aja, langsung kasih asynchronous karena kita akan lewat data triggernya. Nah, di sini kita wait future delay. Nah, ini kita kasih durasi delaynya itu mungkin durationnya mungkin 1 detik aja ya. Kenapa saya kasih durasi teman-teman? Karena kan ketika kita load aplikasi kan harus ada berapa detik ya untuk memunculkan data ya, data template-nya itu tampilannya. Nah, kalau kita nggak pakai durasi otomatis nanti error teman-teman ya, karena kecepatan gitu ya, istilahnya gampangnya gitu. Wait provider of, sini kita kasih mahasiswa provider, lalu tutup konteks, return false. Oke, di sini saya kenapa error karena di sini kasih asynchronous juga. Nah, di sini providernya kenapa error karena kita belum import provider. Nah, di sini tambahkan provider ya. Apapun package yang telah kita panggil, kita harus mengimportnya di sini ya. Oke, sudah. Kalau sudah, di sini tambahkan lagi get mahasiswa. Yang mana get mahasiswanya? Yang ada dalam provider ini ya. Itu. Nah, oke, sudah. Jadi ini trigger ke sini kita ngelewat mahasiswa yang ada, mahasiswa service yang ada di sini. Itu ya. Jadi saling berkaitan. Nah, oke, sudah. Saya tambahkan lagi sestate. Sestate ini kalau untuk Flutter sebagai reload gitu aja, reload gitu. Jadi kita butuh reload datanya gitu secara langsung gitu ya. Nah, oke, kita fokus ke bawah. Nah, di sini kita akan tambahkan list view. Jadi kan ini kan datanya cuma satu aja ya, ini ya. Ini saya refresh saja. Datanya cuma satu aja. Kita ingin menampilkan semua data. Bagaimana caranya? Nah, di child ini kita tambahkan list view. List. Nah, kita tambahkan refresh indikator dulu. Jadi ketika reload data refreshnya, refresh indikator, lalu kita kasih child juga. Nah, ikuti aja teman-teman. Nah, oke. Refresh indikator, lalu on refresh. Nah, di sini kita akan, jika diseret ke bawah nanti bisa loading gitu. Dalam arti kita reload lah seperti di aplikasi umumnya. Ini get data ya, jadi get data gitu aja. Oke, sudah seperti ini. Lalu di bawah sini kita tambahkan list view-nya. List view. Dalam list view kita tambahkan children. Nah, ini children. Nah,
kalau children itu berarti lebih dari satu kan widgetnya. Jadi kita ini dihapus saja. Nah, di sini kita panggil terlebih dahulu kita bisa tambahkan di sini lagi pemanggilan provider, mahasiswa provider. Lalu kita namai mahasiswa provider seperti ini, sama dengan mahasiswa provider dulu di take off. Nah, di sini tambahkan seperti ini, mahasiswa provider terus konteks. Nah, kita sudah panggil mahasiswa providernya dengan nama alias mahasiswa provider. Ini sama mahasiswa provider titik mahasiswa. Jadi kita punya variabel untuk keluarnya yaitu mahasiswa ya. Sebelumnya saya jelaskan ya. Jadi ada variabel mahasiswa untuk keluar. Kalau underscore itu untuk dalam. Misalnya ini, jadi pakai dalam ya karena masih dalam. Kalau untuk keluar berarti mahasiswa biasa tanpa ada underscore-nya. Nah, ini kita panggil mahasiswa. Kita map. Nah, map ini tambahkan lagi tulis. Nah, di sini kita enter aja ya. Nah, untuk kontennya ini kita bisa cut, pindahkan di sini ya. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini kosong ya teman-teman, saya reload aja. Oke, sudah. Kalau sudah, kita di sini tambahkan dari ini mahasiswa E6. Nah, ini sesuai dengan sorry. Nah, ini seperti ini sesuai dengan modelnya ya. Model di sini ya, ada name font. Ya, kita kan butuh dua ini aja ya, nggak apa-apa. Atau mungkin teman-teman bisa cari referensi di sini ya, dari name sama font, dua atribut ini ya. Name di sini bawahnya terus terang kita langsung kasih font. Oke, sudah. Coba kita cek apakah sudah bisa. Oke, kita kelupaan, kita belum menemukan get data. Jadi kita mengakses datanya ini di super ini state. Oke, kita refresh lagi. Oke, sudah muncul 5 data ya, sesuai dengan database yang ada di sini. Nah, oke. Di sini, nah ini coba saya tambahkan ya. Misalnya saya nambah lagi post aja lah, post. Ini tambahkan lagi Robert Rivaldi. Oh, sorry. Nah, ini saya push. Oke, sudah masuk. Coba kita refresh di sini. Oke, nambah ya, nambah. Oke, berarti sudah bisa. Nyoba saya ganti Robert biasa aja. Ini kasih 1 semua. Ini put aja 6 atau 7 ya. Oke, 7. Intinya 7 di database. Oke, coba kita cek lagi. Oke, sudah ya, sudah berubah. Berarti kita sudah selesai di lokalnya ya.